Resiko yang paling besar adalah bisnisnya stagnan atau bahkan nggak bisa Hmm. tumbuh atau bahkan ini Pak tidak mencapai target jangka panjang, akhirnya juga pilot dan juga Hmm. lumpuh. Kenapa? Karena Hmm. selain kapital, selain produk, nah yang utamanya bisa menggulirkan sehingga bisnisnya itu scaling up adalah tim yang tepat. Oke, halo guys. Nah, hari ini guys, sambil saya juga cek untuk ini ya materi hari ini, kita akan membahas tentang reward strategi guys. Jadi buat teman-teman yang memiliki usaha UMKM ataupun teman-teman yang lagi belajar gitu ya. So, apa sih yang penting untuk kita menjadi pengusaha yang baik gitu ya, pengusaha yang sukses gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana Anda bisa memperlakukan tim Anda layaknya Anda memperlakukan manusia pada umumnya gitu ya. Nah, kadang sering kali itu pengusaha yang tidak aware itu ya, atau tidak paham bahwa ternyata tim kita ini adalah aset gitu ya. Mereka hanya menganggap pada tim itu adalah sebagai tools untuk mendapatkan profit, dan itu salah guys ya, itu nggak benar sama sekali. Jadi kita tetap harus menganggap bagaimana tim kita ini selayaknya adalah aset, selayaknya adalah tim kita, selayaknya adalah teman kita, saudara kita, yang kita harus perlakukan selayaknya seperti kita ingin diperlakukan. Ya, itu yang satu poin yang teman-teman harus pelajarin ketika Anda membuka usaha. Jadi jangan hanya Anda, oke, saya membuka usaha, saya pengen profit, tapi Anda nggak memikirkan faktor daripada kemanusiaan itu sendiri. Ya, itu yang juga Anda perlu perhatikan ya. Nah, so hari ini guys, kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat gitu ya reward strategi yang tepat untuk UMKM ya. Selain ada reward, ada punishment, tapi hari ini kita nggak akan bahas soal punishmentnya, karena hari ini kita akan membahas bagaimana rewardnya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi, nah, kembali guys, kenapa kok kita perlu memikirkan reward strategi yang tepat? Nah, ini teman-teman yang mungkin harus tahu juga. Jadi saya kasih prolog dulu ya, biar teman-teman ngerti sih apa maksudnya, apa alasannya kita hari ini membahas soal reward strategi. Nah, ada dua macam pengusaha guys. Yang ini yang sering kita alamin ya buat teman-teman the consulting lovers ya, atau divers ya. Nah, kita lihat ada dua macam pengusaha. Macam pengusaha yang pertama itu adalah pengusaha yang karakternya adalah karakter yang tukang marah. Tukang marah, siapa yang tukang marah gitu ya? Ayo ngaku yang tukang marah nih. Kalau tapi lagi puasa nggak boleh marah ya. Kalau lagi puasa harus sabar-sabar ya. Nah, tapi kalau kan Anda teman-teman yang mungkin menjadi karakter pengusaha yang suka marah gitu ya. Sukanya marah aja gitu ya. Akhirnya Anda sering memberikan namanya punishment. Oke, jadi ini dua karakter yang berbeda. Seringnya marah, memberikan punishment ya. Oke, akhirnya memberikan panis terus gitu ya. Dan akhirnya membuat timnya menjadi tim yang loyo gitu ya, tim yang mungkin tidak semangat, sembarang salah katanya. Kata ownernya sembarang salah gitu. Mana yang saya benar? Tidak ada. Akhirnya semua dianggap salah. Nah, ini salah satu hal yang mengakibatkan tim kita bisa menjadi dismotivasi ya. So, buat teman-teman yang mungkin gitu ya mengalami masalah. So, kalau seandainya teman-teman menjadi pengusaha yang kondisinya itu kalian yang tadi suka marah-marah gitu ya. Saran saya guys adalah apa? Kalau kalian misalnya menjadi pengusaha yang mohon maaf mungkin temperamen tinggi, ada satu clue buat kalian bahwa tegas itu baik, tapi disertai dengan kesabaran. Nah, ini satu clue nih guys ya. Satu kata-kata yang cukup powerful, saya juga dapat dulu dari seseorang yang bijaksana ya. Dia ngomong, tegas itu baik guys, tapi harus disertai dengan kesabaran. Jadi kalau Anda misalnya Anda itu sukanya marah-marah gitu ya, mungkin gitu ya, tapi harus disertai dengan kesabaran. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang ternyata teman-teman tuh yang suka nggak jarang marah, teman-teman yang mungkin senangnya baik hati gitu ya, baik hati, nggak suka marah-marah. Nah, itu yang terjadi adalah kadang-kadang terlalu sabar. Kalau yang tadi yang keras, jadi orang yang tukang marah gitu ya, atau pimpinan suka marah. Tapi ada juga tipikal pimpinan yang tidak suka marah-marah, atau malah gitu ya. Kadang-kadang saking sabarnya nggak mau atau nggak pernah mempertunjukkan bahwa dia itu happy atau nggak happy. Ya, padahal timnya itu salah, timnya berbuat salah, curang gitu ya, sudah diampunin saja. Nah,
ini ya bukan jelek ya guys, itu ya bagus juga sih. Tapi kondisinya gini, kalau Anda tidak menunjukkan bahwa mereka salah, Anda tidak menunjukkan bahwa mereka itu harus berubah, maka mereka tidak akan belajar apa-apa. Ya sudahlah, bapaknya baik, sudah salah terus saja gitu ya. Akhirnya gimana tim Anda bisa menjadi tim yang lebih baik. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah maka guys, satu clue yang untuk teman-teman untuk bisa perhatikan bahwa ketika Anda tidak suka marah atau Anda tidak bisa marah, maka berpura-pura marah itu juga perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk bisa membuat tim Anda sadar dan berubah menjadi tim yang lebih baik. Ya ini satu clue buat teman-teman. Dan satu caranya juga supaya teman-teman itu bisa men-trigger tim menjadi lebih baik, salah satunya dengan cara reward strategi yang tepat. Ya ini yang perlu dipikirkan, bagaimana membuat reward strategi yang tepat, bukan hanya memberi saja yang baik, tapi juga ada clue-nya bagaimana bisa mendapatkan yang baik. Oke, Pak Abi sudah join lagi Pak Abi. Suara jelas Pak Abi suaranya? Alhamdulillah sudah jelas Pak Dedi sekarang. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah jelas Pak. Ya, siap. Ini memang kalau sinyal kadang-kadang di Indonesia rada naik turun ya Pak ya. Memangnya kalau Indonesia. Betul Pak. Terpaksa belum pakai yang 5G Pak. Siap Pak Abi. Oke, Pak Abi lagi di rumah ini Pak Abi ya, atau lagi di kantor nih Pak Abi? Iya, masih WFH nih. Hari ini saya ngambil WFH supaya WFH ya. Relax nih di live-nya. Siap. Tapi Pak Abi ini meskipun WFH tapi jadwalnya padat ya Pak ya. Lumayan. Mantap ini. Betul, alhamdulillah Mas setiap hari ini Pak Abi, teman-teman kalau tahu ya, Pak Abi ini salah satu human capital ya, konsultan ya. Pak Abi lebih banyak mengurusi tentang manusia, benar ya Pak Abi ya? Banyak mengurusi manusia Pak Abi ya? Betul, manusia dan organisasi dan segala seni terkait. Manusia dan organisasi. Yes, ya ini kalau ngurusin omset tuh mungkin lebih mudah mungkin ya daripada ngurusi manusia guys. Dan ini salah satu pakar Pak Abi, ini saya yakin dan percaya teman-teman, beliau sangat berkecimpung di dunia manusia ini, dunia human ini sudah puluhan tahun guys. Ya, jadi teman-teman nanti hari ini belajar dengan Pak Abi, kita hari ini akan korek-korek ya dengan Pak Abi, teman-teman yang mungkin belum pernah lihat IG live-nya kami, tapi mungkin kami sudah sempat melakukan beberapa kali IG live dengan Sinergia Academy ya. Dan kali ini kita akan membahas soal reward strategi yang tepat untuk UMKM. Benar begitu ya Pak Abi ya? Betul sekali. Topiknya Pak Abi hari ini Pak Abi ya? Siap. Sore ini kita sharing sama teman-teman sesuai dengan topiknya, yaitu gimana memiliki reward design yang tepat untuk UKM. Gitu ya Pak ya? Siap. Nah Pak, boleh tanya nggak Pak, kenapa Pak topik ini penting untuk teman-teman pelajari Pak? Iya, karena organisasi itu dibentuk untuk bisa mensupport bisnis, Pak Dedi. Jadi tanpa punya organisasi yang tepat untuk bisa mendukung bisnis di berbagai tahapannya, termasuk juga bisnis teman-teman di ini kita sudah sama aja sama bersiap-siap untuk gagal mencapai target-target kita. Nah, itu kenapa organisasi sama pengelolaan people atau orang dan reward ini jadi sangat penting sejak awal bisnis itu ada, Pak Dedi. Jadi penting sekali ya Pak ya? Betul sekali Pak Dedi. Ya. Kalau boleh dinilai Pak, maksudnya gini Pak, ini biar teman-teman punya pandangan lebih jauh ya. Kan kadang itu banyak UMKM tuh mikirnya cuma omset Pak. Omset. Yang dicari pokoknya omsetnya besar gitu Pak. Yang dicariin. Omset aja. Mikir cara promosi, mikir cara marketing. Tapi sometimes mereka itu nggak pernah mikir masalah, mungkin bukan nggak pernah Pak ya, tapi kadang-kadang kelupaan kepikiran terkait dengan bagaimana mengelola manusia dalam perusahaan kita. Apa sih Pak yang bisa terjadi Pak kalau seandainya teman-teman ini atau teman-teman UMKM yang lagi nonton hari ini Pak, mereka itu nggak mengerti atau nggak tahu caranya mengelola SDM di usahanya. Apa Pak yang bakal terjadi kira-kira Pak? Nah, resiko yang paling besar adalah bisnisnya stagnan atau bahkan nggak bisa tumbuh atau bahkan ini Pak tidak mencapai target jangka panjang, akhirnya juga pilot dan juga lumpuh. Kenapa? Karena selain kapital, selain produk, nah yang utamanya bisa menggulirkan sehingga bisnisnya itu scaling up adalah tim yang tepat, gitu Pak ya.
Jadi kalau kita punya concern terhadap pengelolaan SDM dan membentuk tim yang tepat, itu kita nggak akan dijamin 100%. Nah, kalau contohnya kalau waktu bisnis masih skalanya masih kecil, di mana owner sama mungkin keluarganya punya akses ataupun punya kontribusi yang utama gitu dalam menjalankan bisnis itu masih bisa istilahnya di manage internal gitu ya, dalam keluarga atau dalam yang punya militansi yang besar. Tapi kalau tim kita makin besar, melibatkan banyak orang, harus mendidik orang lain terlibat dalam bisnis kita. Nah, kalau tanpa pengelolaan SDM yang tepat dan baik, itu udah akan rumit sekali dan nggak akan bisa berkembang, Pak. Nah, itu kenapa ada satu di dalam dunia bisnis, yaitu SDM atau Human Resources, itu adalah untuk memastikan bahwa bisnis bisa memiliki tim yang tepat dan dikelola untuk jangka panjang. Sekali lagi kuncinya juga jangka panjang, kan semua orang yang dan teman-teman yang punya bisnis di sini juga menginginkan agar bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang gitu ya, dan pastinya akan tim yang tepat dan makin besar gitu. Itu Pak Deddy. Nah, ini benar, ini satu hal yang perlu teman-teman pahamin ya, bahwa tadi clue-nya dari Pak Abi mengatakan kalau teman-teman tidak ngelola manusia, bisnisnya bisa stagnan. Ya, dan memang sering kali saya temuin guys, orang yang memang atau pengusaha yang nggak ngelola manusia, mungkin 10 tahun dari sekarang gitu ya, bisnisnya ya gitu-gitu aja. Mau buka cabang nggak bisa gitu ya. Bahkan kalau menurut survei, apa benar mungkin Pak Abi ya, bahwa katanya survei itu dari 100% pengusaha, 100 orang pengusaha yang bertahan di tahun ke-10 itu katanya cuma tinggal 4 ya Pak. Apa benar begitu ya Pak Abi ya? Nah, secara statistik seperti itu, bahkan bisa jadi lebih kecil Pak. Tinggal berapa punya ambisi untuk bisnis itu. Nah, gitu Pak. Yes. Itu menarik Pak. Mungkin terkait sama topik kita kali ini, kita coba berbagi sama teman-teman mengenai reward. Nah, ini bicara sedikit dari filosofinya Pak. Nah, reward atau imbalan. Reward tuh udah istilah yang udah agak modern atau udah yang dipakai sekarang ya Pak. Tapi kalau dulu imbalan atau kompensasi, yaitu kompensasi, benar. Betul, suatu nilai pengganti atau suatu ganti yang diberikan kepada pekerja kita untuk melakukan pekerjaan atau melakukan suatu peran dalam organisasi, ya kan Pak? Masih sebatas imbalan. Nanti impas saja. Saya mengerjakan pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5, saya dapat gaji 5 juta misalnya. Nah, itu imbalan pas untuk hidup saya, dan bisa bulan depannya lagi saya bekerja lagi dan dapat gaji lagi. Tapi kalau udah bicara konsep organisasi yang lebih jangka panjang, kita udah lebih kompleks lagi Pak. Selain imbalan itu orang perlu tumbuh, ya kan? Kan nggak mungkin jadi staff terus-terusan. Kalau saya semakin pintar kan saya nanti jadi supervisor atau jadi manajer, ya kan? Imbalannya akan berbeda Pak dibandingkan dengan saya sebagai staff. Artinya ada pertumbuhan orang dengan sejalan dengan bertumbuhnya organisasi, ya. Nah, dan kalau kita bicara konsep modern, imbalan itu sudah tidak bisa mencukupi saja. Tapi selain imbalan itu kita juga bicara ada yang namanya benefit Pak. Nah, benefit itu adalah fasilitas atau sesuatu hal yang disediakan oleh perusahaan untuk bisa membuat karyawannya hidup dengan lebih layak. Contohnya apa? Contohnya kayak sekarang kalau kita bicara benefit yang paling dasar ada BPJS, ya kan? Jadi selain dari karyawan juga diberikan BPJS yang di situ ada program-programnya, ada jaminan hari tua, ada jaminan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan segala macam. Sampai kadang-kadang teman-teman pengusaha, apalagi nih tambahan preminya sih untuk BPJS. Kalau dilihat dari sisi cost kita sebagai pengusaha itu kadang-kadang memberatkan ya Pak ya. Atau benar. Untung lagi harus menganggarkan lagi. Tapi kalau dari sisi karyawan dan perlindungannya itu adalah sesuatu yang makin baik. Kalau kita bisa melihat fungsi yang lebih clear di dalam hal ini, kita akan melihat bahwa itu adalah bagian dari kebaikan dari bisnis kita juga. Artinya dengan karyawan yang lebih tenang dan lebih terjamin dengan cara itu, maka
idealnya karyawan kita akan lebih termotivasi lagi dan lebih fokus dalam bekerja. Nah itu udah sampai imbalan, udah dapat benefit, ya kan? Nah kalau udah konsep kekinian lagi, itu namanya reward, Pak. Jadi kalau reward kan tidak ada batas marginal aja, dapat imbalannya, tapi dapat sesuatu yang membuat dia termotivasi, membuat dia ingin sama perusahaannya, membuat dia punya memiliki terhadap target perusahaan dan perusahaannya itu, istilahnya ownership-nya, istilah keren. Nah itu reward akan lebih connect ke terminologi itu, Pak. Tidak sekedar imbalan, tapi sesuatu yang membuat karyawan termotivasi, karyawan bisa kita retain, punya loyalitas di perusahaan kita, dan juga punya ownership-nya. 3 hal utama itu, Pak, yang jadi landasan di mana kita kalau bicara koridornya reward. Nah, sekarang mundur sedikit lagi. Kalau kita bicara tadi, kita udah sedikit bahas mengenai organisasi ya, Pak Deddy ya. Organisasi yang kita mensupport bisnis. Misalnya teman-teman punya bisnis restoran punya 2 cabang. Punya karyawan 25 gitu ya. Nah, mulai bingung, ini gimana sih saya membedakan atau menyusun sistem atau struktur imbalan yang baik gitu ya. Nah, saya coba kasih contoh atau sharing cara yang paling mudah. Nah, teman-teman bisa runutkan di dalam organisasi bisnis teman-teman itu ada berapa posisi sih? Misalnya, kalau di restoran kecil saya ini tuh ada juru parkir yang tunggu di luar, ya kan, untuk parkir motor dan mobil. Ada waiter yang tugasnya membawa makanan dari dapur dan menyampaikannya ke meja, sekaligus juga dia taking ordernya. Ada juru masak ya, yang bertugas memasak langsung di situ untuk hidangan yang disajikan. Ada helpernya juru masak yang ngerajang segala macam bahan makanan, menyiapkan preparasi untuk dibuat masak oleh si chefnya atau juru masaknya. Terus kemudian ada kasir, ada manajer. Nah itu udah berapa tuh, Pak? Nah gimana caranya membuat struktur imbalan yang baik gitu ya? Nah ada satu cara yang paling simpel. Misalnya ada 7 pekerjaan tadi di dalam organisasi, kita coba assess secara bobot tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan itu. Mana pekerjaan yang semua pekerjaan penting ya Pak ya, tapi mana pekerjaan yang paling kritikal buat bisnis, paling kunci buat perusahaan ini, mana yang less atau mana yang paling kurang gitu ya. Tapi pekerjaan itu penting. Nah dirunutlah. Oh ternyata setelah dirunut dari atas ke bawah, yang paling penting tuh ternyata satu manajernya, karena dia tugasnya juga promosi, mengelola relasi sama pelanggan juga. Terus kemudian juru masak, karena juru masak ini paling terkenal nih, ikan bumbu spesialnya ini paling penting nih. Ini yang jadi kunciannya atau jadi kalkulasi restoran kita. Betul. Nah artinya apa? Dia juga memiliki peran yang signifikan. Kita taruh di level keduanya. Terus sampai dengan misalnya yang paling tidak impactful itu adalah misalnya juru parkirnya sama pembantu umumnya. Nah dari nilai itu kemudian kita coba menaksir berapa sih harga pasaran dari posisi-posisi itu. Kita tanya teman-teman kita, istilahnya survei kecil-kecilan lah, berapa sih kon bayar manajer restoran kon gitu ya, berapa sih itu. Terus kemudian misalnya helper itu berapa sih kalau helper di dapur, gitu. Kita belum bicara ranah compliance atau UMP Pak ya, karena kita tahu kalau untuk bisnis dalam seperti itu mungkin kesepakatannya bisa berbeda. Saya tidak mengajari untuk membayar di bawah UMP, tetapi yang terjadi secara umum seperti itu. Tapi intinya kembali ke kita bisa memetakan semua posisi dalam bisnis kita dengan cara yang pantas. Dengan hal itu kita bisa punya struktur. Artinya saya punya rate, kalau juru masak yang bagus, saya mau berani bayar di skala bisnis saya mulai dari gaji pokoknya 4 juta sampai paling tinggi pol-polnya lah
5 juta misalnya ya. Tapi kalau misalnya yang masih belajar tapi bakatnya bagus, saya mau deh di 3 jutaan. Nah, itu yang bisa kita coba tuangkan dalam pagu-pagu dari tarif pekerjaan yang ada tadi di bisnis kita untuk jadi suatu skala. Nah ini yang sebetulnya cara yang paling sederhana untuk membantu teman-teman punya skala yang yang make sense untuk bisnisnya. Dibandingkan dengan bingung, ini gimana saya menetapkan gajinya gitu ya. Itu cara yang paling simpel untuk memetakan hal itu. Tentunya pada saat bisnisnya udah kompleks, punya pabrik, punya kantor, itu ada cara yang lebih saya bilang sih lebih scientific atau lebih sophisticated lagi gitu Pak ya, dengan job evaluation, dengan grading, dengan suatu skala yang tertentu. Tapi itu nantilah. Kita sekarang bicara lagi settingnya pura-puranya lagi memulai atau sudah punya bisnis tetapi mau mulai menata reward sistemnya dengan lebih baik. Nah itu tadi Pak Deddy. Itu gimana menetapkan skala. Nah kemudian kita bicara compliance yang kedua. Compliance artinya apa? Artinya perlahan-lahan kita mesti bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Apa aturan ada yang paling minimal? UMP, UMK, upah di situ yang dari tahun ke tahun itu bergerak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan inflasi sama pertumbuhan ekonomi gitu kan ya. Nah itu kan ada teman-teman di para pengusaha pasti tahu lah gimana secara mekanisme UMP itu ditinjau gitu ya dari tahun ke tahun. Nah contoh misalnya Pak, Surabaya sekarang UMP-nya berapa? 4,3 juta ya Pak ya. 4,3 juta per bulan. Nah, itu adalah sebetulnya komponen upah yang bisa terdiri dari gaji pokok sama tunjangan tetap gitu ya. Tunjangannya bisa tunjangan harian, pemakan. Tapi kita anggap aja komponennya adalah upah sama tunjangan tetap gitu ya. Makan sama transport lah gitu. Gitu ya. Nah, artinya 4,3 juta itu harus kita distribusikan dalam besaran upah sama tunjangan tetap yang secara proporsi itu ada aturannya Pak. Jadi kalau konsepnya maksimum 25% dari keseluruhan upah. Artinya kalau gajinya itu 5 juta, yang upah pokoknya itu paling nggak bergerak di 75% Pak. 75%. Tunjangan makan dan transportnya tadi maksimum 25%. Artinya kalau tunjangannya lebih besar itu jadi nggak make sense secara proporsi gitu. Nah itu udah diatur Pak ketentuannya. Ngomongin compliance, ada UMP, ada proporsi dari upah ya. Nah, itu udah mulai bisa teman-teman pikirkan pada saat merancang tadi udah dapat secara jabatan apa aja yang ada dalam bisnis, kemudian kita ngomongin secara proporsinya. Nah itu 2 langkah kita mulai punya framing atau mulai punya cara untuk bisa mengatur imbalan dengan lebih rapi. Perkara nanti, pokoknya tunjangan makan tetapkan sama aja, baik manajernya sama helpnya ya sama-sama makan kurang lebih di warung ini 15.000 per hari, kita kerja 26 hari seminggu, yaitu dikalikan. Nah ini tunjangan untuk makannya, transportnya berapa? Mungkin kalau transport lebih jadi tidak bisa. Nah ini di mana kita bisa mengatur kewajaran atau sesuatu yang make sense di dalam struktur upah dan tunjangan kita, Pak Deddy. Mudah-mudahan contoh yang itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran mulai dari mana caranya untuk bisa punya struktur imbalan dan nantinya reward yang lebih baik. Nah, Pak Deddy ada tanggapan atau ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan untuk 2 hal itu? Anyway guys, ini penjelasannya Pak Abi menurut saya sangat simpel untuk di ngertiin ya, karena saya tahu banget kalau kita ngurus namanya struktur skala upah gitu ya, itu satu hal yang puyeng ya Pak ya. Ngitungnya, buatin kompensasi benefitnya, itu pusing sekali, saya tahu banget itu. Nah, Pak Abi jelasinnya sangat simpel guys. Anda tinggal petanin daripada pertama apakah job desk atau apakah pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap tim Anda itu mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Jadi dari sana dulu. Ya, dari sana baru Anda tentukan apa benefit, apa reward yang bisa diberikan kepada tim Anda. Itu yang satu persatu harus Anda petanin. Dan memang itu harus istilahnya membuat
ketika kita memberikan reward ataupun benefit untuk tim kita, otomatis tidak bisa terlalu terlalu loman ya. Loman itu apa bahasanya Pak? Terlalu royal gitu ya, terlalu royal, tapi juga nggak boleh juga terlalu pelit gitu ya, harus seimbang. Seperti itu mungkin Pak Abi ya. Betul sekali Pak. Nah, yes. kita lanjut lagi Pak, yang ketiga sekarang. Nah ini udah mulai relevan sama apa yang The Consulting hari-hari lakukan, dan ini spesialisasinya Pak Dodi. Pentingnya punya anggaran, ya. Jadi kalau teman-teman kalau visinya jauh ya, kecuali visinya ya saya bikin bisnis pokoknya untung, saya bisa makan, siapa tahu kalau berkembang terus ya bisa diwarisi nama anak cucu gitu ya, sesimpel itu. Kalau memang filosofinya konsepnya seperti itu ya bisa aja, tapi jangan iri kalau bisnis Anda ya masih di kota-kota itu aja, punya 1-2 cabang, turun naik, tapi banyak bisnis yang bisa quick, bisa scaling up, bisa punya cabang cepat banget di berbagai kota, omsetnya meledak, padahal bisnis itu misalnya kemarin sore gitu ya. Nah itu karena rencana. Nah sekarang kita bicara mengenai anggaran tadi Pak Dedi, penting dan kewajiban bagi kita sebagai owner dari bisnis atau dari manajer dari bisnis untuk punya perencanaan yang baik untuk anggaran. Salah satunya adalah perencanaan anggaran untuk membayar semua biaya tadi Pak, biaya istilahnya kalau di accounting Pak, biaya SDM, operasional Pak, biaya operasional SDM, atau biaya gaji Pak, gaji ya, overhead. Nah betul Pak. Nah ini salah satu komponen yang harus kita rencanakan dengan baik. Artinya apa? Kalau perusahaan saya tahun depan saya rencanakan untuk tumbuh 40% atau 50%, ini istilahnya lagi dalam tahap pertumbuhan yang sangat pesat Pak ya, itu berapa saya harus rekrut supervisor, berapa saya harus rekrut tim penjualan, berapa saya kalau buka cabang baru, berapa saya harus punya manajer baru di beberapa kota yang saya rencanakan. Nah itu semuanya harus ada dalam rencana organisasi yang akan terhubung sama budgetnya, sehingga pada saat tahun itu kita untuk mengeksekusi, nggak ada lagi istilahnya nggak ada budgetnya nih, atau kita belum anggarkan gitu, karena nggak dipikirkan. Nah artinya apa? Artinya dengan tidak merencanakan anggaran dengan baik itu, Anda sama aja menghijack atau membajak rencana Anda sendiri untuk bisa tidak terlaksana. Nah itu Pak, contoh berapa banyak kita dengar bahwa ternyata tadinya kita punya target yang ambisius, tapi ternyata kita nggak menganggarkan atau nggak ada anggarannya gitu. Karena kita nggak men-secure dari awal anggaran untuk overhead tadi Pak, yang mana itu sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Sayang ya, ternyata budgetnya udah kita buat beli mesin gitu, tapi mesinnya nggak ada yang bisa buka cabang jalankan, kerjakan, jadi mesinnya harus disimpan dulu sampai tahun depan. Benar. Bayang Pak. Itu penting kita punya budget. Jadi sesimpel apapun, kalau Anda punya visi ataupun punya rencana 3-5 tahun ke depan, mulailah dari waktu ke waktu untuk bisa menyusun budget overhead untuk SDM. Perencanaan gimana tim kita akan tumbuh dan berapa orang, berapa tarifnya rata-rata. Tadi kan udah punya tarifnya. Kalau restoran tadi, juru masaknya pokoknya kalau cabangnya kelas A, berarti juru masaknya 2, berapa. Nah itu semuanya kan bottom ada budget yang bisa kita coba kalkulasi Pak. Itu akan bagus banget sih untuk perencanaan. Termasuk juga waktu bicara sama investor, misalnya mau menggandeng investor, rencananya apa? Kalau punya rencana yang baik terhadap pertumbuhan bisnis dan juga punya detail yang baik terhadap pertumbuhan SDM-nya, itu orang jadi lebih confident ya. Bisnis kan perlu budget ya. Nah ini kenapa anggaran jadi demikian penting setelah kita punya yang fundamental tadi Pak Dedi. Nice. Jadi ternyata budget itu juga sangat penting ya Pak ya, termasuk untuk ngatur gitu ya, terkait dengan berapa banyak biaya yang akan kita gunakan terhadap penambahan karyawan atau penambahan tim, begitu ya Pak Abi ya? Betul banget Pak Dedi. Yes. Dan ini semua ujung-ujungnya adalah untuk pertumbuhan bisnis Pak.
Ini masih berarti kita belum sampai ke arah membuat rewardnya Pak ya, masih kita memikirkan ya Pak, plan gambaran besarnya ya. Jadi sebelum kita bisa ke reward, kita harus memikirkan aspek-aspek tadi dulu ya Pak, mulai strukturnya gimana, benefitnya gimana gitu ya, baru kita mikirkan reward strateginya, baru kita mikirkan budgetingnya gitu Pak ya, yang kita harus hitung dulu gitu. Betul. Seperti apa. Bahkan sebetulnya tadi saya agak flashback sedikit, sebetulnya yang dua hal fundamental di depan itu pada saat kita istilahnya masih belum membudgetkan dengan sangat rinci lah Pak ya. Tapi kemudian pada saat bisnis tumbuh makin besar dan makin kompleks, anggaran itu udah jadi suatu kebutuhan utama gitu ya. Yes. Jadi teman-teman yang nggak pernah buat budget harus belajar tuh buat budget ya. Nanti bisa menghubungi Pak Abi kalau budgetnya secara SDM, kalau budget secara tahun bisa menghubungi di consulting nih. Gitu ya Pak Abi ya. Betul. Nah, tapi untuk teman-teman untuk teman-teman para pebisnis yang sudah secara skala udah masuk ke dalam zona di mana sudah bertumbuh dan punya kompleksitas yang tinggi itu dan belum punya dua hal ini, segerakan teman-teman, apakah dengan the consulting atau nggak apa-apa, tapi misalnya mau mulai sendiri pun banyak hal yang bisa kita pelajarin dari work ya gitu ya, mengenai gimana cara budgeting. Nah, kalau misalnya kami kerepotan atau kesulitan dan pengen langsung mendapatkan panduan yang clear, mungkin bisa kita bantu gitu ya Pak Dedi ya. Nah Pak, mungkin Pak bisa dikasih gambaran Pak, kalau misalnya teman-teman tidak melakukan ini kan, karena mungkin bagi teman-teman UMKM kan tidak semua merasa butuh Pak, kan apalagi kita ngomong budgeting gitu, bahkan ngomong pelaporan keuangan aja belum pernah buat gitu kali ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih Pak resikonya yang terburuk gitu ya Pak ya, kalau seandainya mereka nggak melakukan 3 hal tadi yang Pak Abi sampaikan Pak, kira-kira Pak sebagai pengusaha UMKM? Ya, kebetulan ada beberapa teman-teman pebisnis juga yang sudah istilahnya kenyang jatuh bangun gitu Pak ya, sampai sekarang tahap di mana mereka kenyang Pak ya, jatuh bangunnya sampai kenyang ya Pak ya. Betul. Nah itu salah satu aspek utamanya adalah tidak merencanakan dengan baik atau tidak punya roadmap yang baik Pak untuk hal itu. Yang paling gampang pada saat bisnisnya mulai tumbuh dan tidak ada pembatasan atau tidak dipisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi, itu kepake Pak. Ya, keuntungan perusahaan tadinya harusnya diinjek balik sesuai dengan rencana untuk membuat perusahaan tumbuh lebih baik lagi, tapi ternyata karena ownernya sendiri belum punya disiplin yang baik, akhirnya untuk ngambil untuk beli apartemen harga lagi murah nih. Nah akhirnya pas sudah pakai Pak ya uangnya Pak ya. Iya. Jadi maksudnya Pak Abi ini gini kawan, jadi banyak teman-teman tuh yang mungkin pengusaha yang lupa melakukan membuat roadmap gitu ya. Bahkan kita mau memberikan sesuatu pengembangan tim itu harus mempunyai roadmap. Roadmapnya salah satunya membuat budgeting tadi ya. Dari kita punya structure dan kawan-kawan, akhirnya kita punya budgeting yang jelas. Nah, yang sering kali terlewat adalah kadang-kadang karena tidak punya roadmap, biasa ya kalau orang banyak duit itu kan bingung ya. Kalau kita pengusaha punya banyak duit, bingung ini mau diapain ya duitnya ya. Simpan di tabungan kok ya cuma 3% gitu ya. Deposit itu cuma 3%, tabungan cuma 0, sekian persen. Wah, beliin apartemen aja gitu ya. Apartemen mungkin dapat pengembalian atau revenue-nya lebih besar. Tapi ternyata lupa bahwa kadang uang ini diperlukan untuk menginvestasikan di tempat lain, apalagi untuk pengembangan usaha. Begitu ya Pak Abi ya? Betul sekali Pak Dedi. Iya. Nah jadi itu tadi resikonya kalau tidak punya disiplin dan perencanaan, kecampur Pak antara kebutuhan dan keinginan pribadi sama rencana bisnis gitu ya. Nah terus kemudian kalau misalnya yang juga banyak yang saya lihat dan dengar dari cerita teman-teman pebisnis adalah pada saat bisnisnya sudah mulai tumbuh dengan baik itu, karena tidak menganggarkan, tidak merencanakan tadi, dia nggak bisa membuat timnya yang ada bersama dia untuk bisa tetap di dalam bisnisnya.
karena gajinya lupa untuk disesuaikan, terus kemudian pada saat tumbuh bagus sekali dia lupa menganggarkan untuk memberikan apresiasi atau insentif ataupun bonus. Nanti di segmen terakhir mungkin kita bicara mengenai gimana kita meningkatkan motivasi atau menumbuhkan bisnis dengan strategi variabel P, Pak Deddy. Nah, itu yang nanti juga saya mau share. Wah, ini apa nih Pak? Ini penasaran. Ini satu materi yang saya belum pernah dengar nih. Variabel apa? Variabel P gitu ya? Variabel P atau gampangnya bonus dan insentif. Nah, oke, nice. Oke. Jadi menarik nih ya. Jadi kembali Pak kepada tadi langkah-langkah untuk membuat reward strategi yang tepat. Apakah sampai ke posisi kita menentukan budgeting itu sudah selesai Pak untuk kita membuat reward strategi, atau adakah tips-tips atau langkah-langkah unik yang perlu teman-teman pikirkan Pak untuk menentukan reward strategi yang tepat untuk UMKM Pak? Iya, tadi sudah sampai dengan budgeting, fundamentalnya sudah dapat, budgeting sudah ada, terus kemudian tinggal mengenai eksekusinya Pak. Nah, siapa ini eksekutornya yang akan membuat ini semuanya terjadi? Apakah teman-teman sendiri yang akan menjalankan, ataukah teman-teman perlu meng-hire ataupun bisa mendapatkan support yang baik untuk bisa melakukan eksekusi ini? Karena sebaik apapun Pak, ini sebaik apapun dan semampu apapun perusahaan untuk bisa memberikan reward yang tepat atau menarik, tapi kalau tidak didukung sama cara yang baik dan komunikasi yang baik, itu semuanya tidak menjadi tidak mendatangkan impact yang baik, ya kan? Artinya misalnya gini, Pak Deddy punya bisnis yang bagus banget, timnya kecil gitu ya, terus kemudian dalam hati Pak Deddy sudah berjanji, kalau nanti bisnisku ini mencapai 2 kali dari tahun lalu nih, aku mau bagiin satu orangnya itu akan dapat bonus 30 juta gitu ya. Tapi tidak diomongin nih Pak. Pak Deddy udah mikir macam-macam reward itu, tapi menganggarkan tapi nggak diomongin. Kira-kira timnya Pak Deddy akan punya motivasi yang sama nggak dibandingkan dengan kalau Pak Deddy di awal tahun bilang bahwa tim kita akan mencapai target segini. Ini nggak mudah, tapi saya yakin kita bisa melakukan. Apa aja langkahnya, kita akan ekspansi di sini, promosi di sini, kita akan bersama-sama ini. Dan kalau kita berhasil, kita sudah menganggarkan masing-masing sebesar 30 juta untuk reward kita di akhir tahun. Atau saya bagi tengah tahun, saya akan rilis 15 juta, akhir tahun 15 juta. Kira-kira Pak Deddy, tim Bapak akan lebih baik surprise di ujung atau akan lebih ikutan untuk bisa kerja keras di awal tahun kalau misalnya diinformasikan hal itu? Biasanya Pak, pasti yang di awal Pak. Nah, jadi yang di awal disampaikan dia akan terpacu biasanya. Betul Pak, jadi penting sekali untuk bisa mengemas apa yang akan kita berikan, apa yang kita rencanakan untuk berikan dengan baik Pak, mengkomunikasikannya. Nah ini penting banget Pak. Budget yang sama tapi kalau diatur dengan baik ya, sama-sama budgetnya kita punya 20% untuk memberikan insentif atau bonus, tapi kalau strategi kita untuk bisa menyampaikannya atau memberikannya kepada tim kita itu perlu lebih baik, itu impactnya bisa seperti bumi dan langit Pak. Seperti tadi, kalau sayang udah sampai Desember, sayang kita cuma 20%, coba kita bisa naik 50%, kita udah membudgetkan segini. Nah timnya kan melongo kan, nggak bilang-bilang Bapak, coba bilang di awal, kita kan lebih semangat gitu. Yes. Nah, ada satu, saya coba bikin ilustrasi Pak, untuk bisa menggambarkan loh, kalau misalnya perusahaan saya masih kecil, itu apakah cukup ini terkait sama pertanyaannya Pak Deddy, cukup bijak kita jor-joran bonus, ya? Nah, sekali lagi, bonus adalah bagian dari strategi reward. Artinya, kita punya strategi di mana secara gaji fix setahun, termasuk THR, kita nggak terlalu istimewa dibandingkan kompetitor atau pesaing kita. Tetapi kita bisa mengalokasikan
persentase yang besar atau yang sangat menarik di dalam variabel ataupun bonus kinerja tadi. Nah, itu salah satu strategi, Pak. Satu, pertama, secara daya tarik buat tim kita yang ada sekarang itu jadi menarik sekali. Wih, bonus saya tuh bisa hampir sama dengan gaji saya setahun, atau misalnya setengah gaji saya setahun. Setengah gaji saya setahun itu kan menarik banget. Dibandingkan dengan orang sudah membayarkan, pokoknya nek kerja karo saya gaji dengan bagus deh, 20%, 30% di atas pasaran gitu ya. Orang, Pak, secara psikologis kalau dikasih gaji besar itu apakah akan happy seterusnya? Dia bersyukur mungkin, enggak, karena dia udah jadi bagian dari haknya, ya kan? Saya memang perusahaan saya besar, ya gaji saya harus besar gitu ya. Nah, secara natural dia akan berpikir seperti itu. Akan berbeda dibandingkan dengan gaji saya sama aja dengan bisnis lain, tetapi karena bisnis saya di sini potensinya besar, kalau saya mencapai target kinerja dengan baik dan kerja keras, saya akan mendapatkan gaji yang besar, gitu ya. Bisa jadi dia sama antara membayar orang yang kita anggap hebat-hebat dan tim yang baik itu 30% di atas harga market supaya dibandingkan dengan kalau kita membayar sama dengan market tapi kita taruh variable pay yang menarik sekali gitu, bisa jadi totalnya bottom line overhead cost-nya sama, Pak, tetapi kan efeknya berbeda dan secara strategi frame-nya berbeda. Yang satu lebih kepada untuk masukin orang supaya tidak pergi kemana-mana keenakan dengan gaji yang besar, yang satu lagi ingin memacu agar orang selalu memotivasi, ya. Nah, itu juga strategi. Ini clue-nya lagi, Pak. Clue-nya lagi kalau kita bicara variable cost, artinya kita kan nggak harus membayar THR yang besarnya mahal tadi, seperti yang kalau kita membayar 30% market. Premi jam sosmed itu membayar juga normal, nggak harus lebih mahal. Kalau misalnya ada pesangon pensiun atau pencadangan pas servis liabilitas masa kerja, itu juga lebih ringan buat perusahaan. Betul apa betul, Pak? Betul, Pak. Sangat betul, Pak, ini, Pak. Mantap ini. Itu adalah bagian dari strategi reward. Ya kan? Nice. Saya rasa tadi dapat ide, Pak. Ting gitu ya. Ternyata gitu ya. Ternyata gitu ya. Iya. Memang kalau saya pelajarin, Pak, bahwa sebesar apapun kita ngasih gaji itu tidak akan pernah memuaskan daripada tim ya, Pak ya. Karena menurut Pak Abidin disebutkan bahwa mereka merasa ini adalah haknya. Jadi mereka juga mungkin bersyukur yes, tapi memuaskan belum tentu. Tapi dengan strategi bonus itu malah yang mungkin lebih bisa meningkatkan engagement mereka atau mereka lebih termotivasi untuk mengejar bonus tadi gitu ya Pak Abi ya. Betul, kita sangat sarankan kalau teman-teman yang dalam tahap di mana bisnisnya itu tumbuh dengan besar, coba mainkanlah strategi untuk bisa memberikan variable pay yang sangat menarik, ya kan? Tapi jangan lupakan secara fundamental, jaga agar penghasilan atau imbalan tim Anda ada dalam kepantasan yang juga baik. Nah, ini seninya gimana kita menetapkan, gimana kita seninya mengatur gimana sistem penggajian dan juga imbalan serta bonus tambahan tadi kita bisa lakukan optimasi dari anggaran kita, Pak. Karena kalau misalnya ya ini contoh, misalnya waktu kita baru kerja terus kemudian dapat promosi ya Pak Deddy ya, jadi manajer baru gitu, naik 30% silang gitu, dari gajinya 5 juta naik jadi 8 juta atau 10 juta lah 2 kalinya. Nah, kita senang berapa bulan nih Pak? Kita senangnya berapa bulan sih di atas gaji baru ya, kita? paling 1 bulan mungkin ya Pak ya? 1 minggu kali Pak? 3 bulan. 3 bulan ya. Setelah itu udah tinggal mengintinya aja sebagai manajer baru kan? Yes. Iya. Artinya itu salah satu contoh paling gampang dan ekstrim Pak, yang menggunakan diri sebagai contoh bahwa orang diberikan gaji sama imbalan yang baik dan pantas akan stay, akan suka rutin. Tapi apakah termotivasi dan akan terpacu terus, itu mungkin jadi pertanyaan buat kita ya. Nah, sekarang hal yang lebih menarik lagi Pak Deddy, izin share satu lagi bahwa ya Pak, kalau kita memberikan tadi
wah ini terlalu berlebihan nggak ya memberikan bonus 30-40% tadi. Kalau mundur sedikit ke cerita saya tadi, ternyata bisa aja bottom line-nya sama dan memberikan efek untuk motivasi yang lebih bagus gitu ya bagi tim. Jadi skema bonus yang tepat. Nah, tetapi pertanyaan besar tadi, apakah ini jadi biaya perusahaan? Kalau menurut Pak Dedi, bonus besar itu akan jadi biaya perusahaan yang makin besar nggak Pak? Bisa iya, bisa enggak Pak? Betul sekali. Artinya gimana kita bisa put anggaran bonus itu ke dalam perhitungan kita. Contoh Pak Dedi, saya punya bonus, saya punya bisnis nilainya 5 miliar tahun ini. Kemudian saya punya ambisi untuk bisa tumbuh 60%, atau saya pengen bisnis saya jadi 8 miliar Pak Dedi tahun depan. Keuntungan rata-rata saya, margin saya 30%, net margin saya, profit margin saya 30%. Artinya kalau saya berhasil meningkatkan bisnis saya dari 5 miliar ke 8 miliar, tambahan profit saya 30% dikalikan dengan selisihnya kan Pak ya. 3 artinya berapa? 30% kali 3 miliar, 900 juta net profit tambahan kalau saya bisa membukukan 8 miliar di tahun 2021 ini. Kalau saya buang kira-kira 200 juta tambahan untuk bonus buat tim saya, ini asumsi saya terima ya Pak ya, semua aset dan lain sebagainya fix ya, biaya material segala macam udah masuk dalam hitungan net profit tadi ya. Nah, artinya kalau saya buang 200 juta rupiah untuk bisa membuat tim saya kerja dengan sangat termotivasi dan memiliki 100% target itu kira-kira saya masih untung nggak sih Pak dari 900 itu? Untung Pak, masih untung Pak ini Pak. Masih 700 Pak, bener. Nah sekarang kalau ngomong hitungannya merekik atau mau medit ya Pak ya, kalau misalnya Pak, ya nggak usah tambah-tambah bonus, itu saya yakin pencapaiannya paling 15% atau 10% gitu Pak dari target sebelumnya. Dan kita merasa udah gitu ya. Kita nggak bayar apa-apa, tapi kita net profitnya berapa Pak? Naik 10%, naik 500 juta kali 30%, kita dapat tambahan 150 juta Pak tahun ini. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita tadi dari awal udah menyampaikan bahwa tim let's hit the target 60%, 8 miliar kita bisa gitu ya. Itu kan membakar semangat. Dan kalau kita punya perhitungan dan strategi yang make sense untuk mengeksekusi yang jadi 8 miliar tadi, kita dapat tambahan profit tadi. Ya, 900 juta Pak, kita buang untuk bonusnya 200 juta, kita masih dapat 700 juta dengan kebanggaan tim dan selebrasi yang kita lakukan di akhir tahun Pak. Itu contoh gampangnya. Ini tidak berusaha menggampangkan, tetapi sebetulnya ini terjadi di teman-teman yang udah mulai masuk ke dalam strategi variable pay atau memberikan konsep yang sesungguhnya. Balik lagi Pak ke istilah awal, reward, memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang baku atau yang standar dibandingkan dengan imbalan. Saya bekerja untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab ini, saya dapat imbalan, wajar. Imbalan saya sebagai manajer 8 juta, wajar. Tetapi kalau perusahaan ini maju karena saya berkontribusi dan saya punya semangat untuk bisa membangun semua tim yang ada di sini menjadi perusahaan saya 8 miliar tadi, saya dapat tambahan Pak, dapat tambahan berapa persen dari gaji saya yang cukup signifikan itu karena saya berkontribusi. Itu rasanya kan beda Pak, rasanya beda dan ini akan menjadi bola salju buat bisnis teman-teman, di mana timnya itu akan selalu punya ekspektasi dan selalu punya, tidak hanya kepada bonus ya Pak ya, tapi ekspektasi dan bisa membantu bisnis teman-teman untuk mencapai target yang diinginkan. Nah inilah kenapa kita berepot-repot merencanakan, memikirkan, menganggarkan yang namanya reward ini Pak Dedi. Ini dalam waktu singkat kita diskusi dan sharing ini, saya harap teman-teman bisa terinspirasi untuk bisa mulai memikirkan SDM, imbalan dan reward secara baik.
Ini menarik guys ya. Jadi tadi strateginya cukup menarik guys dan cukup simpel dilakukan, bahwa ternyata dari sekian banyak profit yang didapatkan dari penambahan gitu ya omset, gitu ya, Anda bisa alokasikan tuh. Ya, cuma mungkin begini Pak, apakah teknik untuk menetapkan reward itu setiap tahun harus sama Pak, atau harus berubah-ubah sesuai dengan keadaan? Kalau dari Pak Abi Pak kira-kira. Nah, balik lagi Pak ke fundamentalnya. Kalau kita bilang kalau kita baru mulai bisnis kan kita nggak mau jor-joran gitu ya Pak ya. Jadi one step at a time. Artinya pada saat kita merencanakan ini kita harus istilahnya cukup progresif tapi juga sedikit konservatif. Artinya harus teman-teman pahami konsekuensinya kalau secara dramatis atau secara drastis melakukan perubahan dalam reward ini. Artinya di situ kita harus manage ekspektasinya Pak. Ekspektasinya. Kalau tahun ini kita berikan bonus 30% tapi ternyata kita merasa itu bukan kebijakan yang tepat, terus kemudian kita turunkan jadi 15%, itu kan juga jadi tidak menyemangati buat tim, ya kan? Artinya semampu-mampu apapun perusahaan kita harus merencanakan sesuatu yang sifatnya gradual atau bertahap dan juga dengan komunikasi yang baik. Nah itu adalah salah dua kunci di mana kita bisa mengeksekusi rencana reward kita dengan dalam tanda kutip relatif cukup aman dan impact-nya lebih jangka panjang gitu Pak, dibandingkan dengan kita wah mampu bayar, aku mau orang yang bagus, aku mau dia stay, tak bayar berapapun, dibajak tak counter offer lagi, tak bayari lagi, juru masakku mau dibayar sama restoran seberang 7 juta, tak tambahin 8 juta, pokoknya kamu stay. Nah itu lama-lama kita diadu Pak. Diadu sama nah, artinya tadi balik lagi ke ditanyakan gimana cara yang cukup wise untuk bisa menerapkan hal ini. Tadi gradual, konservatif tapi cukup progresif, perencanaan yang baik dan pastinya eksekusinya yang baik juga Pak. Tadi tidak dengan menunda tidak jadi menunda atau menggagalkan rencana kita yang sudah baik dan lengkap hanya karena masalah ternyata kita punya prioritas yang berbeda, apalagi prioritasnya ternyata pribadi gitu Pak ya. Nah itu jadi sama aja membajak rencana bisnis kita sendiri untuk tidak jadi tumbuh. Gitu. Yes. Menarik guys ya. Buat teman-teman yang lagi nonton dan mau bertanya silakan ya, dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Abi. Sambil menunggu saya juga pengen tanya Pak, bagaimana Pak kalau seandainya Pak ada tipikal tim, jadi karena kan tim berbagai macam ya Pak ya, ada yang bisa di-drive karena adanya reward, tapi ada yang di-drive, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak bisa ke-drive karena adanya reward Pak. Jadi dikasih reward nih gitu ya, kondisinya misalnya, oke nih kamu bakal dapat, misalnya tadi ngomong 200 juta dibagi berapa orang gitu ya, dan mereka dapatnya wow, bisa mungkin 2 kali, 3 kali, atau Pak Adi ngomong setengah tahun gaji gitu ya. Dan itu kan cukup keren dari pencapaian. Nah, tapi ada juga teman-teman yang mungkin karakternya nggak ter-drive Pak, karena ada reward tersebut. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana Pak caranya kita bisa mendrive mereka supaya mereka bisa achieve dari reward Pak? Kira-kira seperti apa Pak Abi? Nah ini pertanyaan yang bagus banget sih Pak. Ini udah lebih kepada pengelolaan total SDM gitu ya Pak ya. Nah artinya memang setuju sama Pak Dedi, gak semua orang bisa termotivasi oleh iming-iming reward yang lebih besar atau secara finansial ya. Artinya selain dari sisi reward itu, kita juga mesti melengkapi pengelolaan SDM kita juga dengan visibilitas. Sebenarnya orang itu Pak, kalau bicara spektrum kebutuhannya Maslow itu, kalau kebutuhannya makan, minum dan lain sebagainya tercukupi atau dia tidak terlalu punya kebutuhan yang urgent di situ ya, udah terlengkapi, dia akan lebih kepada aktualisasi diri sama kebutuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan juga dia butuh kenaikan dari self esteem-nya. Artinya dia butuh rekognisi Pak, atau istilahnya pengakuan nih gitu.
Nah, kita bisa mainkan faktor itu Pak Dedi. Jadi selain kita memenuhi secara standar yang baik, tapi kita juga harus pastikan tim kita juga vitamin-vitamin tersebut. Dia punya visibilitas untuk bisa tumbuh gitu ya. Kalau dari tadinya staff, kesempatan untuk jadi supervisor, diberikan training, diberikan wawasan yang lebih baik, ditambahin tanggung jawab yang menarik, dikasih project. Nah, itu adalah hal yang juga akan membuat motivasi itu tumbuh dengan kuat dalam organisasi. Artinya kita mesti dan kita merencanakan tim kita untuk tumbuh. Gak mungkin dong join pertama ke perusahaan sebagai staff, dia mau jadi staff terus-terusan sampai pensiun kan mungkin itu bukan rencananya dia gitu ya. Artinya kita mesti mengakomodir bahwa setiap orang itu perlu growth gitu. Nah, kemudian bicara ke rekognisi. Artinya apa? Paling simpel bisa memotivasi. Kalau tadi reward urusan pencapaian bisnis dan lain sebagainya bisa kita pikir. Tadi udah lewat diskusinya Pak. Nah, sekarang kita gimana kita bisa membuat tim kita ini terekognisi atau apa ya Pak istilah mudahnya, membuat dia merasa punya kebanggaan atas hasil kerjanya. Paling gampang kita bikin program karyawan terbaik bulan ini, atau misalnya kontributor terbaik bulan ini. Nah, pada saat kita email blast atau pada saat kita melakukan town hall atau misalnya kumpul-kumpul bersama tim, kita akuin keberhasilan salah satu tim member kita. Teman-teman, ini si B ini udah bisa membukukan penjualan yang baik 30% dan dia juga melakukan terobosan pada saat melakukan penutupan PO bersama penutupan order dari konsumen dengan cara yang lebih baik. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita rekomendasi, kita akui keberhasilannya dia dan dia dapat predikat sebagai karyawan terbaik bulan ini ataupun kontributor terbaik bulan ini. Apakah itu kalau kayak di restoran saji itu kan ada employee of the month-nya apa karyawan terbaik bulan ini. Tapi kita bisa lakukan banyak hal. Kalau di sekolah itu kan ada spanduknya, wah selamat kepada Ahmad sudah mencapai nilai terbaik kepada ujian apa. Nah itu contoh di mana kita membuat motivasi itu bisa menjadi berlipat ganda tanpa iming-iming finansial ataupun kalau kita bilang reward tadi. Artinya ini reward yang intangible, reward juga tetapi dalam bentuk yang sifatnya pengakuan atau rekognisi. Nah itu Pak Dedi itu salah satu yang rasa pencapaian yang baik juga dan motivasi yang baik dengan cara yang sifatnya non finansial. Jadi belum tentu reward itu berupa finansial ya Pak ya. Bisa jadi bisa berupakan juga yang non finansial ya. Ini satu hal yang memang harus dipikirkan ya teman-teman ya. Nggak bisa ngasal kasih semuanya materi karena kalau melihat dari motivasi orang belum tentu semuanya hubungannya sama uang guys. Ini yang perlu kita perhatikan juga nih. Betul sekali Pak. Jangan lupa menarik. Fundamental itu penting Pak. Jadi tadi kalau kita bicara fundamental, kita penuhi dulu ketercukupannya di sisi finansial atau haknya tadi sebagai imbalan. Kemudian kita pikirkan cara-cara lain untuk bisa memberikan reward dengan lebih lengkap. Nice. Jadi pertama fundamental minimal mereka hidupnya cukup gitu ya guys, cukup dulu ya baru tambahin lagi tuh ya. Kalau secara salary-nya mungkin mereka juga fundamentalnya mereka belum cukup, mereka mau dikasih bonus gajinya sih belum cukup misalnya gitu ya, tapi mesti dihitung juga Pak Api ya cukupnya seperti apa gitu ya Pak Api ya. Betul. Nah cukupnya itu kan ada ukurannya tadi, fairness-nya itu fairness-nya UMP sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tadi Pak pada saat kita menyusun struktur tadi atau tarif per jabatan. Mungkin ada nggak Pak statement terakhir dari Pak Abi supaya teman-teman juga lebih termotivasi atau mungkin lebih greget lagi untuk benar-benar memikirkan reward strategi untuk usaha mereka Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Dedi. Bagi teman-teman yang menyimak diskusi ini dan kemudian terinspirasi atau ingin mulai memikirkan dengan serius gimana bisa punya tim yang kuat, termotivasi, terus kemudian
juga bisa punya reward design yang baik. Nah, pertama jangan sungkan atau jangan berpikir terlalu rumit pada saat kita memulai untuk menyusun reward ini. Simple aja. Yang penting niatnya apa? Niatnya ingin membesarkan perusahaan ini dan juga memberikan imbalan yang fair, kemudian juga bisa punya tim yang termotivasi dengan baik. Sesimpel itu aja. Kemudian tadi rencanakan dengan baik anggarannya, organisasi yang bisa mendukung bisnisnya gitu ya. Terus gimana melakukan eksekusinya, komunikasinya tadi yang juga jadi salah satu faktor utama keberhasilan di mana kita punya reward design yang sudah keren dan baik, tapi jadi tidak punya impact yang optimal karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, mulai dengan sederhana, mulai dengan segera, rencanakan dengan baik dan eksekusi. Nggak ada sesuatu yang perfect di awal pertama gitu ya, apalagi pada saat kita mulai belajar sesuatu gitu ya. Tapi semangat dari eksekusi dan semangat untuk bisa mencapai dan merealisasikan hal itu adalah yang utama. Kita selalu ada di sini, Sinergia dan juga The Consulting siap membantu teman-teman apabila membutuhkan partner atau panduan untuk bisa melakukannya dengan efektif dan cepat. Terima kasih Pak Dedi untuk bincang-bincangnya sore ini. Siap, thank you Pak Abi, thank you banget, matur suwun Pak Abi. Ini